Negara ini terlalu banyak maling, bahkan negara ini. Negara ini terlalu banyak maling, bahkan negara ini. Susahnya kita di Indonesia ini, pejabat berhati penjahat kebanyakan. Penjahat jadi pejabat. Amin ya Rabbal. Ini ambisius. Ini yang saya maksudkan. Jadi ibu bapak, kita berkumpul di masjid ini, kita selalu bicara sesuatu yang kontekstual. Karena Islam ini agama yang kontekstual. Negara ini terlalu banyak maling, bahkan negara ini terlalu banyak pembunuh. Berani sekali merampas nyawa orang, pandang enteng atasan terhadap bawahan. Kalau yang kita lihat di dalam perjalanan karier seorang ajudan atau seorang pembantu membunuh atasannya, itu banyak dalam skandal. Itu banyak dalam peristiwa ketersinggungan. Tapi kalau atasan membunuh bawahan, ini sudah persoalan moralitas. Hablum minan nas, hablum mina Allah. Islam menstandarkan diri kepada pemahaman tentang hablum minan nas. Artinya Islam memberikan sebuah warna khusus bagi keabsahan tentang kemanusiaan. Yang kedua, Islam mensandarkan kehidupan yang kuat kepada ketauhidan. Hablum mina Allah. Hitam katakan hitam, hak katakan hak, batil katakan batil. Itu yang namanya konsep hablum minanas, hablum mina Allah. Ini yang terjadi saat ini. Atasan membunuh bawahan, pandang enteng kepada bawahan. Allahu Akbar. Ingat Bapak Ibu, saya tidak mau mencampuri urusan ini, urusan politik. Tapi seluruh bangsa tertuju kepada kasus Brigadir Joshua Huta Barat. Terlepas dari agama mereka itu Kristen atau agamanya apapun, tapi kita harus melihat bahwa inilah skenario yang Allah bukakan agar orang-orang pengkhianat, penjahat, mafia di negara ini dibongkar oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ini semua Allah yang tentukan. Skenario terbaik, sutradara terbaik. Berulang-ulang saya katakan, tidak ada sutradara paling terbaik dalam mengungkap segala macam kejahatan dan segala macam sikap yang kita sembunyikan, kecuali Allah Maha melihat. Wallahu bikulli syai'in alim. Dia tahu kemana kita pergi dan kita berada. Bahkan yang kita kerjakan, wallahu bima ta'malun basir. Apa yang kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu, maha kuat, maha melihat, maha hidup untuk menghidupi seluruh yang hidup di kolong langit ini. Jadi jangan coba-coba jamaah. Jangan bikin skenario. Allahu Akbar. Islam ini agama yang benar. Islam ini ditegakkan di atas pengakuan la ilaha illallah. Kita beriman kepada Allah yang tidak kita lihat dengan mata, yang tidak kita dengar dia berbicara dengan telinga, tapi kebenaran. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Dia sudah mengutus seorang rasul bagi kamu. Dia mengutus seorang utusan bagi kamu supaya kamu tahu apa perintah Allah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berbicara Al-Qur'anul Karim. Wallahu bima ta'malun basir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Silent your hand mobile. Silent. Itu dia. Biasa pakai handphone Nokia, pakai handphone mahal, bingung. Ini juga bisa jadikan ceramah juga ini. Mau ku tembak semua ini nanti. Ya Bu ya. Ini kesempatan supaya ini jamaah tahu bersyukur Bu ya. Sembunyi antum, lari kemana antum? Bikin skenario. Allah lebih jago. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Saya pribadi, saya ini kan bukan orang Islam dulu. Tempat kelahiran saya itu, Masya Allah, lebih fanatis daripada orang Batak. 99,9% masyarakat Manado itu nggak ada beragama Islam. Semuanya itu kalaupun dia beragama Islam, berarti dia itu mu'alaf, muhtadin. Rocky Gerung orang Manado, Angelina Sondak orang Manado, itu orang-orang Manado. Kami juga seperti orang Batak, pakai marga, kami bermarga. Saya Waloni, marga saya. Nah, orang Manado ini hidup dalam kalangan didikan Sondak School. Dari kecil kami sudah dididik oleh Belanda, atau kalau kita di Islam, Taman Pengajian Anak, TPA. Atau kalau di Kristen disebut dengan penelaah Alkitab. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Sondag School. Ngomong dulu, ngomong. Dalam istilah Belanda disebut dengan Sondag School. Artinya sekolah minggu atau ahad. Sondag itu bahasa Belandanya ahad. Atau minggu. Domingus. Sama dengan TPA, Taman Pengajian Anak. Kita dididik dari kecil, mulai dari mengejakan huruf hijaiyah sampai bisa membaca Al-Quran. Nah itulah standarisasi dalam pengajaran Kristen. Nanti setelah berikutnya baru masuk kepada pembelajaran katekismus. Ini gereja punya didikan. Nah setelah itu barulah dia menjadi seorang Kristiani. Tapi sudah dibaptis. Tadi malam ada jemaah bertanya sama saya di Masjid Syuhada. Ustadz, apa perbedaan antara umat Islam dan umat Kristen dalam hal sunat? Saya katakan dalam kitab suci Kristen, Lukas pasal 2 ayat 21, New Testament, perjanjian baru, Nabi Isa atau Yesus itu disunat, bukan dibaptis. Ini orang Kristen marah sekali sama saya kalau saya bongkar-bongkar yang begini. Sampai masuk penjara saya, mereka lapor. Menista agama lah, apa segala macam lah. Lukas pasal 2 ayat 21, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat, diberi nama Yesus. Jadi Yesus Tuhan Kristen itu disunat, bukan dibaptis. Marah mereka. Saya bilang baca aja kitabmu sendiri, disunat atau dibaptis? Iya betul, disunat. Nah kalau disunat kenapa ente tidak sunat? Jadi saya dan keluarga ini melakukan khitan sunat itu karena mengikuti jalan iman dan hidup Nabi Isa alaihi salam. Siapa yang ajar sama saya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam sampai Nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kami lakukan. Berarti kami bukan pindah agama, kami kembali kepada fitrah, pulang kepada pengakuan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kembali fitrah, bukan pindah agama. Kecuali ibu bapak yang Islam kemudian masuk agama kafir,
Itu namanya murtad. Seperti Jenggo yang lari ke Amerika itu kan. Jenggo. Orang kalau murtad dari Islam persoalannya cuma dua. Kebanyakan orang murtad dari Islam cuma dua persoalannya. Apa itu? Bodoh dan susah. Miskin melarat, itu yang dikatakan Nabi, waspadalah. Kalau Anda miskin, Anda tidak berusaha, tidak membanting tulang bekerja, Anda akan kufur nikmat. Dan setelah kufur nikmat, paling mudah sekali dimurtadkan. Bayangkan daerah sekecil Sungai Raja, daerah Lipat Kain sana, Kampar Kiri. Mayoritas penduduknya secara kuantitas population itu di sana semuanya Muslim. Tapi sudah ada kata imam dan kepala desa sama saya, Ustadz, di kompleks, di areal desa Gunung, Sungai Sari, Sungai Lubu Agung, Sungai Raja ini, di Sungai Raja khususnya sudah ada 3 bangunan gereja. Salah siapa ini? Jangan salahkan kepada umat. Yang pertama, salahkanlah para mubaligh, para pendakwah. Kenapa Anda tidak cari umat, Anda ceramai umat, Anda berikan mereka petunjuk? Tidak ada agama yang paling sempurna, agama yang paling suci, kecuali agama Inna dina indallahil Islam. Selain daripada Islam, tempatnya adalah neraka jahanam. Titik. Enggak usah pakai koma. Enggak ada pakai dialog, enggak ada pakai debat. Karena tidak bisa Al-Quran ini disandingkan dengan kitabullah manapun. Coba tanyakan kepada orang Kristen, waktu Nabi Isa datang ke dunia, bahasa yang dia gunakan bahasa apa? Bahasa yang dia gunakan adalah bahasa Suryani. Bahasa yang beliau gunakan adalah bahasanya Nabi Ibrahim, Aramik, atau dimodernkan menjadi dalam susunan kosakatanya, dalam susunan grammarnya banyak mengandung sinonimisasi dengan Arabic speak, bahasa Arab. Makanya orang Ibrani, orang Yahudi, orang Israel menggunakan bahasa Ibrani sebagai pengantar bahasa sesama orang Israel, tapi ketika berhadapan dengan orang Arab, mereka menggunakan bahasa ibu, namanya bahasa Arab. Atau dulu di zaman Ibrahim itu disebut dengan bahasa Aramik speak. Aram. Kalau sekarang Arab, bahasa Arab. Karena semua nabi yang diutus oleh Allah, ente mau cari tahu mana Israel yang sejati, mana Israel yang asli? Israel yang asli itu di dunia ini nggak sampai 5 juta. 51% orang Yahudi itu ada di Amerika, 31% berdiam di Yerusalem, dan 11% itu adalah pendatang-pendatang Kristen dan Islam. Agama orang Yahudi namanya Yudaisme. Kitabnya bukan Taurat, kitabnya adalah Talmud. Orang Yahudi agamanya Yudaisme, kitabnya Talmud. Lalu Taurat itu kitab orang siapa, Ustaz? Taurat itu tidak pernah dalam bentuk manuskrip secara teori, buku begini. Taurat itu diberikan Allah kepada Bani Israel di Bukit Tursina kepada Nabi Musa alaihissalam. Musa, ini kitab 10 perintah bagi Bani Israel, the 10 commandments. 10 perintah berisikan 5 and 5 the commandments. 5 perintah dan 5 perintah. Tertulis di mana itu, Ustaz? Tertulis di atas 2 loh batu, bukan di atas kertas. Tidak pernah ada Taurat dalam bentuk manuskrip. Tahu nggak manuskrip? Letter. Artinya teori itu tidak tersusun dalam bentuk kertas begini, karena belum ada pabrik kertas di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa sudah ada kertas atau tidak?
Susah juga. Di zaman Nabi Muhammad sudah ada buku, sudah ada kertas. Tidak. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua wahyu yang beliau dengar dituangkan ke dalam pelepah-pelepah kurma, ditulis di atas kulit unta, ditulis di atas punggung-punggung keledai, ditulis di atas punggung-punggung lembu, sapi, dan lain sebagainya. Jadi Injil itu bukan dalam bentuk teori. Isa bin Maryam ar-Ruhulillahi wa kalimatullah. Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimat Allah. Indah sekali kajian ilmiah Islam ini. Makanya saya masuk Islam. Saya keluar dari kafir itu. Bukan orang Islam yang meyakinkan sama saya. Saya lebih tahu daripada bapak ibu tentang Islam itu benar. Buktinya saya jadi pendakwah sekarang. Islam itu sudah membuat satu kekuatan dan rangkaian daripada sejarah para nabi itu semuanya beragama Islam. Berulang-ulang saya katakan Nabi Isa itu sholat. Setelah dia disunat, dia sholat. Qala inni Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bisolati wa zakati madumtu hayah. Kemana aku pergi, kata Al-Masih, saya orang yang diberkati oleh Allah. Atani al-kitab, Allah memberi aku kitab namanya Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi. Dan dia memerintahkanku ausoni bisolati wa zakati madumtu hayah. Allah memerintahkanku mendirikan solat, membayar zakat madumtu hayah, seumur hidupku. Jadi kalau orang mukmin solat dan bayar zakat, berarti agamanya Islam. Perhatikan, kata mukmin itu gelar. I am mukmin. Saya orang beriman. Ya, atau Muslim. Ya, agama saya Islam. Jadi ketika orang bayar zakat berarti dia agamanya Islam. Nabi Isa Islam atau Kristen? Nabi Isa Islam atau Kristen? Nah, lihat itu, siapa yang didik itu Buya? Kedua-duanya. Berarti Nabi Isa Krislam maksud dia. Krislam itu separuh Kristen, separuh innalillahi. Memang begitu di sekolah diajar. Di sekolah begitu. Bagaimana lagi? Nabi yang ke-24 dalam Islam itu adalah Nabi kita, namanya Isa alaihi salam. Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad mimba dismuhu Ahmad adalah Nabi Isa. Bagaimana mungkin Isa beragama Kristen? Enggak mungkin. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagi kami Isa adalah nabi kami, Tuhan kamu adalah Yesus Kristus. Lakum dinukum waliyadin. Aman negara kalau begini. Nah, cuma susahnya kan berdebat di YouTube, satu buta Bible, satu buta Quran. Cocok begini. Tidak boleh. Terangkan kepada orang kafir, silakan tuhankan apa yang kamu tuhankan. Insya Allah di yaumil akhir anda semua akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan Nabi Isa sendiri akan dimintakan pertanggungjawaban. Kapan engkau mengaku sebagai Tuhan, wahai Isa? Lalu Isa menjawab, saya tidak pernah mentuhankan. Paulus dari Tarsus itulah yang mentuhankan saya. Bahkan di dalam Bible Kristen, Markus 23 ayat yang ke-9, Nabi Isa berkata, jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa,
hanya satu Bapamu, Dia yang di surga. Bapa dalam makna filosofis teologi Kristen artinya Allah. Maksud Nabi Isa, jangan seorang pun di dunia kamu panggil Allah, termasuk Nabi Isa. Sesungguhnya Bapamu, Dia yang di surga. Benar kata Isa, hasa sirati mustaqim, inilah jalan yang lurus. Isa beriman kepada Allah, dia beriman kepada para malaikat, dan dia sadar dia hadir atas mukjizat Allah kepada seorang wanita yang suci namanya Maryam. Tanpa proses biologis, tanpa hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, Maryam hamil. Bu, ente boleh nggak jadi seperti Maryam tanpa disentuh langsung hamil? Boleh nggak, Bu? Tentu tidak boleh, dipompa dulu baru. Ada persetubuhan, ada konotasi seks, baru terjadilah pembuahan. Ini yang Maurice Bucaille, seorang ahli kandungan dari Prancis, masuk Islam. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Awas. Inilah kayanya Islam. Ahli kandungan Maurice Bucaille dalam bukunya La Quran, La Bible, Art, La Science Modern. Beliau sampai buat buku tentang judul asal usul penciptaan manusia, mengambil dari referensi bukan satu ayat, bukan satu kitab, bukan 30 juz, hanya satu kata, namanya nutfah. Setetes air yang mengandung berjuta-juta sel telur. Itulah ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya hadir di dunia sebagai makhluk manusia. Hanya Al-Quran yang menyimpan historik tentang problematika science and technology. Ada kitab lain yang bisa begini? Kalau ada, mana? Ini yang Nabi sampaikan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Insya Allah ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, kami berani meninggalkan sanak family, kami berani meninggalkan semua yang kami dapati di sana, musyrik kafir, demi kami mendapatkan keyakinan yang benar, agama para nabi yang kemudian disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu bapak perhatikan dalam Al-Quran, ada nggak cerita tentang Nabi Adam? Ada nggak cerita Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Isa dan ibunya? Kalau Kristen betul-betul beriman kepada Nabi Isa, maka kitab Maryam jangan ditaruh di agama Islam. Mestinya ada dalam Bible Kristen. Tapi kenapa kitabnya ada dalam Islam? Surat 19. Baru sadar ibu bapak, Nabi Isa itu adalah Nabi kita, yang mengatakan akan datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang jaksa berdebat dengan saya di pengadilan. Di sela-sela sidang mau mulai, dia tanya sama saya, apa yang mendorong Ustadz masuk Islam? Saya bilang saya tidak ada yang mendorong. Apa yang memotivasi Ustadz bisa masuk Islam? Tak ada yang mendorong saya. Orang kafir tak mungkin masuk Islam. Lalu apa yang sampai sekarang ini Ustadz sudah Islam? Bukan saya yang masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Itu yang tidak berdaya saya. Kalau orang masuk Islam banyak prosesnya. Ada yang mau kawin, betul. Ada yang ikut-ikutan, betul. Ada juga yang pura-pura munafik masuk Islam. Habis itu keluar lagi, bunglon. Itu dia. Pura-pura masuk Islam, kata Al-Quran, pagi beriman, sore menyangkal. Bahkan jangankan orang dari kafir masuk Islam, orang yang sudah Islam belajar di pesantren, jenggo,
lari ke Amerika, berkicau di Amerika, mengatakan 300 ayat Quran perlu dihapus, di-delete and di-skip. Siapa dia? Tai Pudin. Ini bajingan satu yang keluar dari Islam. Ini orang-orang yang sial, orang-orang yang celaka, orang-orang yang murtad. Makanya saya tidak mau dipanggil mu'alaf. Saya sekeluarga bukan mu'alaf. Kami betul-betul mendapatkan Islam. Kami adalah muhtadin. Mayahdillahu fahuwal muhtadin, wa mayudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang sesat, murtadin. Muhtadin and muhtadin. Murtad keluar dari Islam, muhtad dari kafir masuk Islam, bukan mu'alaf. Mu'alaf itu keislaman mereka nggak bisa dipercaya. Mu'alaf. Apa arti mu'alaf? Tanyakan sama Buya, tanyakan semua ulama di Pekanbaru ini. Mu'alaf itu artinya orang yang dibujuk hatinya. Habis bujuk-bujukan kita, kembali lagi dia ke sana. Ada kenyataannya begitu enggak? Ada faktanya tidak? Ada. Masuk Islam pagi, sore menyangkal. Hati-hati ibu bapak. Jangankan orang dari kafir masuk Islam, orang yang sudah Islam saja banyak munafik terhadap Islam. Yang bikin kacau negara kita hancur-hancuran begini karena orang munafik. Mereka mati-matian mengaku sebagai Muslim, tapi munafik. Minyak goreng kemarin turun, Bu. Ya, Bu ya. Sudah ada sekarang minyak goreng. Ibu-ibu nuntut supaya minyak goreng cepat ada lagi dan harganya murah. Sembako murah. Apa yang turun? Bukan minyak goreng yang turun. Celana dalam si munafik Armando. Ini 3 yang belum lagi. Abu Jongos, Kuntadi sama Siregar. Nah ini nanti pasti akan datang juga celakanya. Masabak min musibatin illa biidnillah. Akan datang musibah dari Allah. Barolnya sudah kena. Pemimpinnya sudah kena. Allahu Akbar. Kata dokter lambat 5 menit selesai, mati. Jangan ibu bapak, jangankan kita berbuat munafik saja, jangankan kita kafir, munafik nggak masuk surga, nggak boleh disolatkan, nggak bisa disolatkan. Orang munafik nggak bisa disolatkan. Di dalam Quran surah At-Taubah 84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadaw wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun. Tuh. Wala tusalli ala ahadin. Janganlah engkau Muhammad mensolatkan salah seorang yang mati dari kalangan orang munafik. Mengapa tidak boleh disolatkan? Dan jangan berdiri di atas kubur mereka. Wala takum ala qabri. Jangan berdoa. Kenapa? Karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul. Wa mammatu fasikun, dan mereka mati dalam golongan fasik. Ini ajaran Islam yang betul-betul Islam. Nggak ada kompromi. Makanya saya bilang kepada anak istri saya nggak mau ajar jamaah. Jamaah di sini kan ada ulamanya. Saya hanya memotivasi. Ibarat HP saya ini cuma charger. Kalau ibu bapak HP-nya mulai low bat, saya datang, insya Allah HP-nya baterainya naik lagi. Saya pulang dia turun lagi. Innalillahi. Nanti di bulan Ramadan kita cas lagi, dia naik lagi, turun naik. Nggak apa-apa, itu normal. Tapi jangan murtad. Nggak apa-apa. Sholat berjamaah silakan. Mau kunut tidak pakai kunut, yang penting Islam. Pakai jenggot dengan tidak pakai jenggot, gundul botak, silakan kawan. Maju ke depan orang kunut. Allahumma dina fiman adait wa afima fiman afait. Amin. Di dalam penjara juga saya begitu.
Di saat imamnya kunut, ada yang baca kunut, ada yang aminkan. Di saat imamnya tidak kunut, lebih cepat, lebih bagus. Nggak usah bikin masalah. Begitu. Ini sekarang ini di mana-mana bidah, kafir, bidah, sesat, dolah. Waduh. Ada kakek-kakek yang di Pekanbaru ini, tapi sudahlah ditanggapi. Itu kan tinggal doakan selesai. Lebih tua dari Ma'ruf Amin itu. NU dolah, Muhammadiyah dolah, Jamaat Tabaliyah. Sampai saya hafal betul mahrusnya. Jamaat Tabaliyah dolah, Ustaz Abdul Somad bodoh. Innalillahi. Hei kawan, awak masuk penjara karena bela UAS. Awak masuk penjara bela UAS tahun 2019. Karena beliau katakan di belakang salib itu ada jin. Satu pendeta satu Indonesia ngelapor UAS. Saya lihat-lihat ini kawan-kawan Ustadz tidak ada yang bertindak. Oh, ini dia Umar bin Khattab yang maju. Woi, jangan tangkap Ustadz Abdul Somad, sangkaplah Yahya Waloni, tangkaplah Ambo. 5 bulan di dalam penjara, dituduh penista agama, tak terbukti, hakim bebaskan. Tapi sudah benjol di dalam 5 bulan ya. Abu ya, ditanya hakim, Ustadz tidak bikin eksepsi? Tidak, yang mulia. Ini ahli persidangan mengatakan begini, betul semua yang mulia. Apa yang mereka sanggah benar semua. Tidak ada yang salah. Waduh, kata hakim ini baru kali ini ada seorang terdakwa betul semua. Udahlah yang mulia, berapa puluh tahun pun saya siap di penjara. Padahal saya sudah tahu nih kafir-kafir tidak mampu kalau debat ini. Hakim juga kan tahu, dia punya feeling. Apa Buya? Keputusan terakhir hakim ketika standarisasi dalam setiap angka pasal dalam hukum yuridis, dia pakai apa? Asumsi seorang hakim, judge. Jadi dia tahu mana bohong, mana benar ini, mana ahli, mana bukan. Udahlah yang mulia, benar semua mereka itu. Makanya ibu bapak nanti kalau dihukum oleh polisi atau hakim jaksa di pengadilan, pokoknya jangan pernah bantah. Iya betul yang mulia, benar semua. Insya Allah 25 tahun itu. Mengaku saja. Siapa yang ngajar? Yahya Waloni. Bagus itu. Bekas kafir kau percaya? Kan ada yang ngomong begitu. Bekas kafir kau percaya? Lebih baik bekas kafir daripada mantan ustadz jadi bajingan. Begitu kan? Kebetulan juga kan kita ini, Masya Allah, itu panitia di Koto Lama sampai keluar-keluar air mata. Masya Allah, kami senang sekali ada Buya yang mau datang ke tempat kami. Biasanya kan kalau sudah nasional, Buya apa dia bilang? Istilah orang-orang kita di Pulau Jawa ini, di Jakarta sana, kondang. Saya kan orang Manado, tidak tahu bahasa itu. Kondang katanya. Ini sudah datang dai kondang. Innalillahi. Seolah-olah nih ustadz dia beda-bedakan. Ustadz kampung, ustadz camat, ustadz kabupaten, ustadz Jakarta nasional. Buset. Semua ustadz itu sama dengan nabi. Semua nabi itu sama, cuma gelarnya beda. Begitu. Saya doktornya doktor filsafat, doktor kafir. Ente baca lagi itu doktor. Bukan doktor dari Madinah itu. Innalillahi. Gitu ya, gelarnya beda. Tapi kalau sudah jadi ustadz, Masya Allah, jangan ke kanan ke kiri. You working on the right track. Jalan pada jalur yang lurus, yang benar. Tegakkan Islam. Jangan jadi independen, jangan di tengah. Kalau di tengah, makan di kanan, makan di kiri. Ular kepala dua.